Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abidil Latif, Prodi BK semester 7. Nah, sekarang ini saya ditugaskan untuk memenuhi tugas UAS dari Bapak Adi Rasa. Nah, terkait layanan bimbingan dan konseling. Nah, di layanan itu saya disuruh memilih salah satu komponen layanan. Nah, sekarang ini saya memilih layanan penguasaan konten. Nah, perlu kita ketahui bahwa layanan penguasaan konten ini merupakan salah satu bantuan yang hal itu diberikan oleh seorang konselor atau guru BK kepada individu untuk menguasai konten, uh, untuk menguasai kemampuan atau untuk menguasai kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Salah satu tokoh mengatakan bahwa layanan penguasaan konten ini merupakan layanan bantuan yang diberikan kepada individu, baik itu secara sendiri ataupun dalam kelompok, dan hal itu diberikan tidak lain untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Nah, tujuan umum layanan penguasaan konten ini adalah untuk konseling bisa menguasai konten-konten tertentu yang hal itu sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh konseling atau klien. Nah, sedangkan untuk fungsi khusus layanan penguasaan konten ini adalah yang pertama itu adalah fungsi pemahaman. Nah, di fungsi pemahaman di sini bagaimana di situ tercipta sebuah pemahaman terhadap salah satu konten kompetensi yang diperlukan. Nah, yang kedua itu adalah fungsi pencegahan, di mana fungsi pencegahan ini yang akan dipelajari yang dan akan mengarahkan individu untuk terhindar dari masalah-masalah, sehingga dalam menjalani kehidupannya itu sangat efektif. Dan apabila individu itu mempunyai persoalan atau menemukan persoalan dalam hidupnya, maka individu itu atau klien itu bisa mengatasi permasalahannya dan bisa menemukan solusi apa yang harus ia lakukan. Nah, kemudian yang ketiga itu fungsi pengentasan. Nah, di fungsi pengentasan ini di sini ada penguasaan konten yang mana itu diarahkan untuk mengatasi masalah yang sedang dialami. Nah, apabila salah satu klien atau salah satu siswa di salah satu sekolah itu mempunyai permasalahan yang hal itu harus segera diatasi, maka perlu kiranya seorang guru BK ini memberikan layanan, memberikan bagaimana konseling ini diberikan arahan untuk mengatasi masalah yang sedang dialami. Akan tetapi
untuk mengatasi permasalahan itu tidak ada eh, paksaan atau intervensi dari guru BK, akan tetapi eh, arahan itu untuk mengatasi masalah sesuai dengan apa yang dipilih oleh eh, siswa atau klien. Nah, kemudian yang keempat itu adalah fungsi pengembangan dan pemeliharaan. Nah, di sini perlu adanya penguasaan konten yang hal itu akan mengembangkan individu dan akan memelihara potensi yang dimilikinya. Maka eh, perlu kiranya guru BK itu memberikan suatu pengembangan atau pemeliharaan terhadap individu untuk mengembangkan potensi atau kemampuan yang sedang dimiliki, atau di sini guru BK memberikan pelatihan atau penguatan kepada konseli, sehingga konseli ini mampu mengembalikan potensi yang ia miliki. Kemudian yang kelima adalah fungsi advokasi. Nah, di fungsi advokasi ini, individu dituntut untuk bisa membela diri terhadap ancaman atau pelanggaran terhadap hak-haknya. Maka dari itu, siswa itu dituntut, atau klien atau konseli dituntut bagaimana bisa mengatasi suatu persoalan yang ia sedang hadapi, dan apabila ada ancaman atau yang membahayakan pada dirinya, maka klien itu atau konseli itu bisa mempunyai apa namanya bisa mempunyai apa bisa membela dirinya, bagaimana dirinya itu tidak mendapatkan ancaman atau jauh dari pelanggaran terhadap hak-haknya, sehingga individu itu bisa menjalankan hidupnya dengan sempurna, bisa menjalankan hidupnya secara efektif. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.